Halo semuanya and welcome to my channel Learning with Shalami. Di video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 tentang stoichiometry. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru yang bakal di-upload berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, kalau sudah, let's go. Oke, jadi kita akan membahas materi stoichiometry kelas 10 dalam hal ini tentang mol. Jadi, mol itu sendiri adalah satuan zat dan paling sering dipakai itu di kimia. Jadi, bagaimana hubungan mol dengan bagian-bagian lainnya yang ada di kimia? Yang pertama, mol itu berhubungan dengan jumlah partikel. Menurut tetapan Avogadro atau yang biasa dikenal dengan L, 1 mol itu sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Ini tinggal perlu dihafal saja. Karena ini biasanya dipakai untuk misalnya diketahui jumlah partikel terus ditanya berapa mol atau sebaliknya. Lalu yang berikutnya, mol juga berhubungan dengan massa. Dengan rumus sebagai berikut, N yaitu mol sama dengan GR atau massa per mR atau massa atom relatif. Di sini dia menggunakan GR untuk membedakan karena kan biasa kalau di fisika atau di matematika massa pakai M. Tapi di sini dia pakai GR karena M itu adalah satuan maksudnya dia sebagai besaran lainnya begitu. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Sedangkan untuk MR ini adalah massa atom relatif ya. Jadi misalnya kayak H2O. H2O itu kan terdiri atas unsur H dan O. Untuk mengetahui MR-nya, kita cukup mencari AR dari H dan O. AR itu biasa kita jumpai di tabel periodik unsur atau SPU. Itu adalah massa dari unsur tersebut. Jadi misalnya kalau dia H2O, maka kita perlu kalikan 2 kali massa H ditambah massa O. Karena ada 2 atom H dan 1 atom O. Massa unsur H dan O itu bisa dijumpai di SPU seperti yang sudah dibilang tadi ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, kalau berikutnya, mol juga berhubungan dengan volume. Ada 3 keadaan. Yang pertama, keadaan STP atau Standard Temperature and Pressure. Ini volumenya sama dengan mol dikali 22,4 satunya liter. Ini STP ini adalah keadaan waktu suhunya 0 derajat dan tekanannya 1 atm atau 1 atmosfer. Lalu yang berikutnya keadaan RTP atau Room Temperature and Pressure. Ini volumenya sama dengan mol dikali 24,4 satuannya liter. Kalau RTP ini keadaannya suhunya 25 derajat dan tekanannya 1 atm. Lalu yang berikutnya, bagaimana kalau dia tidak memenuhi suhunya bukan 0 derajat, bukan juga 25 derajat, misalnya 100 derajat atau yang lain-lainnya ya. Maka kita menggunakan rumus ini, yaitu pressure atau tekanan dikali volume sama dengan mol dikali tetapan ini yang nilainya 0,082 dikali T. T ini suhunya. Oh ya, suhu di sini pakai Kelvin ya, bukan Celsius. Jadi kalau diketahui Celsius, maka kita harus mengubahnya ke Kelvin dengan cara ditambah 273. Yang berikutnya, mol, molaritas, dan molalitas. Jadi mol juga berhubungan dengan 2 hal ini. Molaritas itu adalah kadar suatu senyawa dalam volume, sedangkan kalau molalitas dalam kilogram. Kalau molaritas ya rumusnya mol per volume dalam liter ya. Sedangkan molalitas itu rumusnya mol per zat, massa pelarut, tapi dalam kilogram. Oke.
Ini adalah rumus-rumus yang kita sudah pelajari tadi. Sekarang kita akan coba mengerjakan latihan soal yang biasanya keluar di ulangan-ulangannya. Oke, jadi ini contoh soalnya, kita coba baca dulu. Budi dan Dina akan melakukan percobaan di laboratorium dengan menggunakan aluminium dan asam klorida untuk menghasilkan aluminium klorida dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Jadi ini persamaannya ya. Al ditambah HCl menghasilkan AlCl3 ditambah H2. Jika Budi dan Dina menyediakan sebanyak 2,7 gram aluminium yang akan dilarutkan ke dalam 100 ml asam klorida dan 9,6 molar, maka tentukan reaksi pembatas, massa reaksi yang tersisa, dan volume AlCl3 yang dihasilkan. Oke, jadi tadi kita belum bahas tentang reaksi pembatas dan massa reaksi yang sisa ya. Massa sudah, tapi maksudnya ini tentang sisa reaksi pembatas kita akan bahas di soal ini. Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah menulis diketahui. Jadi kita ketahui yang di bawah dulu ya. Di sini massa aluminium ya, itu sebanyak 2,7 gram. Jadi biasa kalau massa senyawa begitu, yang dipakai itu biasa dalam satuan gram. Kalau tadi itu yang untuk molalitas ya, yang kilogram. Oke, selain itu kita juga ketahui volume asam klorida. Asam klorida itu HCl. Itu sama dengan 100 ml ya. Yang 9,6-nya itu adalah molarnya. Nah, 9,6 molar. Oh ya, tapi volume itu biasanya dalam liter. Jadi kita harus ubah dulu ini mililiter ke liter supaya memudahkan. Ini kita langsung ubah saja 0,1 liter. Oke, apakah masih ada lagi yang diketahui? Sepertinya tidak ya. Jadi kita bisa langsung ke bagian yang ditanyakan. Kita ditanya reaksi pembatas, kita tulis PP saja ya. Massa reaksi yang tersisa dan volume AlCl3. Oke, ini harusnya di bawah ya, tapi oke. Ya, ini tiganya harusnya penulisannya di bawah ya, seperti ini. Cuma di sini agak ribet kalau harus diubah. Oke, jadi kita coba. Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah setarakan reaksinya. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa kerjakan kalau tidak disetarakan. Dan di video sebelumnya saya sudah pernah jelaskan tentang penyetaraan reaksi. Teman-teman bisa nonton untuk belajar lebih lanjut. Sini kita akan langsung saja setarakan. Sini Cl-nya 3, berarti di sini 3 HCl ya. Kalau dia di sini 3, berarti karena hanya ada 2. Oke, berarti hasilnya 2 Al ditambah 6 HCl menghasilkan 2 AlCl3. Ini 3-nya harusnya di bawah ya. Ditambah 3 H2. Coba kita lihat apa sudah setara. Ini harusnya di bawah ya. Cuma gimana ya caranya? Oke lah. 2Al 2. Ini sambung aja biar lebih gampang lihatnya. Oke. 2Al 2Al. 6H 6H. 6Cl 6Cl. Oke, berarti sudah setara ya. Oke, sekarang karena kita sudah setarakan, kita akan mencari tahu reaksi pembatas. Tapi sebelum mencari tahu reaksi pembatas, yang kita perlu tahu, oh ya, satu sifatnya yang mungkin sebelum bilang tadi ya. Perbandingan koefisien 2623 ini itu sama dengan perbandingan mol dan perbandingan volume. Jadi di sini kita akan pakai untuk perbandingan mol ya.
Jadi karena kita ketahui ada AL dan ada juga HCl, kita harus cari masing-masing molnya dulu. Kita pertama harus cari molnya AL. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah tahu bagaimana hubungan mol dan massa, yaitu N sama dengan GR per MR. Jadi kita bisa tuliskan di mana ya? Kita bisa tuliskan di sini. Oke, di bawah saja ya. N sama dengan GR per MR. Oke, jadi 2,7 dibagi untuk MR-nya AL, kita berarti cari AR-nya AL ya, karena dia cuma satu senyawa saja, berarti kita pakai AR. Kalau dia lebih dari satu atom, bukan senyawa ya, lebih dari satu atom, ya senyawa juga sih. Cuma kebetulan sini senyawanya cuma satu, atomnya juga cuma satu, jadi kita perlu cari AR-nya saja. Ini cukup dicari di SPU. Oke, jadi karena di SPU AL adalah 27, jadi kita tuliskan 27. Oke, 2,7 dibagi 27, hasilnya 0,1. Oke, ini adalah N untuk AL ya, kita tuliskan supaya tidak dilupa. Oke, lalu yang berikutnya kita perlu cari N atau mol dari HCl supaya kita bisa bandingkan nanti. Oke, jadi kita perlu mencari mol dari HCl, dan di sini diketahui molaritasnya beserta volumenya. Nah, tadi hubungan mol dengan molaritas itu M sama dengan N per V. Maka bisa kita tuliskan N sama dengan M dikali V. Ini N-nya HCl ya. Oke, jadi molaritasnya itu 9,6. Dan ini pindahkan ke atas dulu supaya lebih gampang dilihat. Oke, 9,6 dikalikan volumenya 0,1. Jadi 0,96 mol. Ini harusnya ada molnya juga ya. Oke, kita sudah dapatkan untuk mol masing-masing. Sekarang kita perlu tuliskan di bawah sini untuk memudahkannya. Jadi 0,1 HCl tadi 0,96. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai mula-mula atau M bereaksi atau R, S sisa. Oke. Nah, untuk menentukan berapa mol yang bereaksi dari AL dan HCl, oh ya ini dikosongkan ya, karena kan ini hasil produk. Jadi ini waktu mula-mula sebelum bereaksi belum ada, akan ada setelah direaksikan. Nah, dari dua pereaksi ini yang ada di sebelah kiri ini, pasti akan ada salah satu yang kita usahakan untuk habis bereaksi, dan yang satunya akan bersisa. Bagaimana cara kita mengetahui siapa yang habis, siapa yang sisa? Itu menggunakan reaksi pembatas. Jadi kita akan menjawab pertanyaan nomor 1. Cara menentukan reaksi pembatas itu dengan membagi mol dibagi koefisien, lalu kita akan melihat siapa yang paling kecil. Jadi untuk yang pertama HCl dulu, 0,96 kalau kita bagikan dengan 6, hasilnya 0,16. Oke, kita simpan dulu ya. Lalu kita coba uji lagi untuk AL. AL itu 0,1. Kita bagikan dengan koefisiennya 2. Kita dapatkan
0,05. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau yang lebih kecil itu 0,05. Maka reaksi pembatasnya adalah AL. Kita langsung tuliskan di sini ya, reaksi pembatas adalah AL. Kenapa? Karena hasilnya yang lebih kecil, berarti dia yang akan habis bereaksi. Ini kita bisa hapus saja, ini hanya untuk sebagai bantuan tadi ya, atau mungkin tidak usah ya, supaya bisa dilihat ini di sini. Tapi ini sebenarnya bisa dituliskan di kalau misalnya pengerjaan ulangan sih. Kalau dulu saya kerjakan biasanya di kertas cakaran aja, nggak perlu ditulis. Oke, jadi ini kan kita sudah dapat reaksi pembatasnya itu 0,05 tadi ya. Berarti kita bisa tuliskan kalau saya sih senang pakai variabel X. Itu sama dengan 0,05. Cara gampangnya untuk menentukan, kita pakai patokan si X 0,05 tadi dari hasil bagi AL kan. Nah, untuk menentukan berapa dari AL, HCl, AlCl3, dan H2, karena perbandingannya sama untuk mol, kita tinggal kalikan saja dengan koefisiennya. Jadi misalnya untuk AL yang bereaksi, kita cukup kalikan 0,05 kali 2, 0,1. Ya, memang dia harus habis ya, karena kan dia reaksi pembatas. Jadi kalau dia jadi reaksi pembatas, dia pasti habis, tak bersisa. Oke, untuk HCl 0,05 kita kalikan dengan koefisiennya 0,05 dikali 6, hasilnya 0,3. Lalu untuk yang berikutnya, untuk 2 AlCl3 0,05 dikalikan 2, 0,1. Lalu untuk H2 0,05 dikali 3, 0,15. Oke deh, kita bisa tuliskan untuk sisa atau hasil reaksi. Jadi ini sisanya habis karena di reaksi pembatas. 0,96 dikurang 0,3 karena sisanya ya, ini yang bereaksi tadi, ini yang mula-mula dikurangi, masih ada sisa berapa setelah direaksikan, 0,66. Oke, lalu yang berikutnya, karena ini adalah hasil bereaksi, kita tulis saja kembali 0,15. Oke, sekarang yang ditanya yang berikutnya adalah massa reaksi yang tersisa. Oke, kita coba cari tahu. Jadi reaksi yang tersisa di sini adalah HCl dengan mol sisa 0,66. Nah, cara untuk mencari tahu massanya kita cukup pakai hubungan yang tadi, yaitu N sama dengan GR per MR. Maka kita bisa tuliskan GR sama dengan N dikali MR. Jadi GR HCl yang sisa ya, ini sama dengan 0,66 kita kalikan dengan MR-nya. Oke, berdasarkan SPU, ARH adalah 1 dan ARCl adalah 35,5. Oke. Ini kita bisa langsung hitung saja. Jadi jawabannya adalah 24,09 gram. Oke. Ini adalah jawaban untuk nomor 2. Kita tuliskan ya. Dua 4,09 gram. Satuan juga penting ya. Oke, yang terakhir kita perlu mencari volume dari AlCl3 yang dihasilkan. Ini kita geser dulu supaya kita bisa menghitung yang terakhir. Oke, sorry ternyata tadi soalnya nggak lengkap ya.
dia tidak minta dalam keadaan apa dan tidak diketahui suhunya juga. Jadi ini yang lengkapnya sudah, tadi rupanya nggak termasuk yang lengkapnya. Jadi dia ternyata minta volume yang AlCl3 ini yang nomor 3 dalam keadaan STP. STP itu yang tadi ya. Berarti kita bisa langsung masukkan ke rumusnya saja. Untuk STP berarti VLCl3 STP ini bisa tulis bisa enggak ya, ini cuma untuk memudahkan. Sama dengan molnya kita kalikan dengan 22,4. Berarti kita langsung saja 0,1 dikalikan dengan 22,4, hasilnya 2,24 liter. Oke, jadi jawabannya 2,24 liter. Rupanya tadi soalnya nggak termasuk semua. Jadi ini yang dia minta ya dalam keadaan STP. Oke deh. Ini adalah jawaban dari pertanyaannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye, thank you for watching.